Nyambung kajian kita yang lalu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam genap berumur 40 tahun menurut kesepakatan ulama, terutama ulama hadis dan ulama ahli sejarah. Mereka sepakat pendapat yang mereka sepakati bahwa ketika Nabi genap berumur 40 tahun, maka Nabi diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul, pesuruh Allah. Dalam pendapat lain menyebutkan Nabi berumur 40 tahun 40 hari. Ada lagi yang mengatakan Nabi berumur 4 bulan 10 hari. Bahkan ada yang mengatakan 40 tahun 10 hari. Bahkan ada lagi yang mengatakan 40 tahun 2 bulan. Maka menurut pendapat yang paling disepakati oleh ulama hadis dan ulama ahli sejarah, bahwa Nabi genap umur 40 tahun. Maka Allah mengutus Nabi lil alamina basyira wa nadhira. Allah utus Nabi untuk segenap sekalian alam, basyira membawa kabar gembira, wa nadhira dan peringatan. Kabar gembiranya bagi orang yang beriman kepada Allah, maka orang tersebut akan disediakan surga dan wuslah, dekat dengan Allah. Sebaliknya, orang yang kafir, tidak beriman dengan Allah, maka peringatan atau ancamannya, orang tersebut akan disediakan neraka dan orang tersebut akan jauh dari Allah. Maka Nabi SAW diutus oleh Allah untuk sekalian alam, basyira wa nadhira, membawa kabar gembira juga membawa peringatan. Dan Allah mengutus Nabi SAW itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Hal ini diisyaratkan oleh firman Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau hai Muhammad, kata Allah, illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Artinya Allah Ta'ala arsalahu linnasi rahmatan lahum fid dini wad dunya. Artinya Allah mengutus Nabi untuk manusia itu sebagai rahmat bagi mereka. Rahmatnya fid dini wad dunya, baik di dalam masalah agama maupun hidup di dalam dunia. Nabi rahmat untuk mereka. Amma fid dunya fali annahu sallallahu alaihi wasallam bu'itha wan nasu fi jahiliyah wa dhalalin mutahayyirun. Adapun Nabi diutus untuk sekalian alam dalam masalah rahmat di dalam agama, yaitu bahwasanya Nabi SAW diutus ketika itu manusia dalam keadaan jahil tentang masalah agama, dan mereka pun sesat, lagi kebingungan, liquli muddatihim, karena lama masa tidak diutusnya Rasul terhadap mereka. Karena antara Nabi Isa dengan Nabi kita itu kurang lebih 600 tahun jaraknya. Maka 600 tahun jaraknya itu banyak ada ingat lagi. Jahil, tidak tahu lagi dengan agama,
tersesat dari yang benar. Mereka bingung karena memang lama Nabi itu tuh rentang waktu diutus tuh lawas. Antara Nabi Isa dengan Nabi kita tuh kurang lebih 600 tahun. Kita kan usahakan 600 tahun dari kita ke kanak. Awal ini itu berubah itu lebih dari. Kadang kan ingatan lagi kita. Waktu kita ke kanan dengan wajah ini itu benar. Apalagi kalau 600 tahun rentang waktu antara Nabi Isa dengan Nabi kita itu kurang lebih 600 tahun, jauh masanya. Maka mereka pun dalam keadaan jahil tentang agama, mereka pun sesat, kebingungan. Wa wuqu'il ikhtilafi fi kutubihim, dan juga karena banyak terjadinya perselisihan pendapat di dalam masalah kitab mereka. Jadi kitab Taurat, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu sudah masing-masing menafsirkan sesuai dengan hawa nafsu. Jadi sudah berselisih tentang kitab-kitab dahulu, kitab-kitab samawi. Wala sabila lahum ilal haq. Tidak ada lagi jalan menuju kebenaran, itu tidak lagi. Masing-masing membawa ego, masing-masing membawa nafsu. Jadi hendak nang bujur tuh dengan lagi. Karena memang rentang waktu yang begitu lama, akhirnya mereka berselisih tentang kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada utusan-utusannya. Maka ketika itulah Nabi SAW diutus, fada'ahum ilallahi ta'ala wa bayyana lahum sabilas shawab. Maka Nabi pun mengajak mereka untuk menyembah Allah Ta'ala, dan Nabi pun menjelaskan kepada mereka jalan yang benar, yang bujur itu ini jalan. Nah itu Nabi sebagai rahmat lil alamin dalam masalah agama. Karena pada masa itu tidak ada lagi yang agama yang bujur itu tidak ada lagi. Artinya karena memang perselisihan pendapat mereka tentang kitab mereka, akhirnya sama-sama masing-masing membawa nafsu. Jadi penengah yang bujur itu yang menunjukkan yang benar itu tidak lagi. Nabi pun diutus. Wa amma fid dunya fa innahum khalasu bihi minal zulm wa nasaru bi barakati dinihi. Adapun Nabi diutus sebagai rahmat bagi manusia untuk sekalian alam dalam masalah dunia, yaitu mereka selamat dari kehinaan dan mereka pun berjaya dengan berkah agama. Artinya sebelum ada agama Islam, mereka itu dalam keadaan hidup hina dina, gak ada tahu yang bujur, gak ada tahu yang salah, hidup dalam kehinaan. Dengan adanya agama, mereka selamat dari kehinaan dan mereka berjaya dengan berkah agama. Dalam masa jahiliyah itu kalau orang itu memang keturunan orang rendahan, orang terhina, pokoknya sampai ke cicit buyutnya hina atau apa. Sebaliknya kalau orang itu memang orang bangsawan, sampai keturunan cicitnya bangsawan, tapi orang yang hina tetap hina. Agama datang, itu tidak ada lagi masalah kasta, orang rendahan, orang bawah, sama saja. Artinya yang asal mulanya dihinakan, yang asal mulanya mereka diagung-agungkan, dengan adanya agama rata sama. Tidak ada yang dihinakan, tidak ada yang diagungkan. Hina dan tidaknya tergantung kepada takwanya. Sebelumnya orang-orang rendahan tetap dihinakan. Bahkan kadang-kadang manusia itu seperti binatang itu pada masa jahiliyah.
Kalau hendak membunuh, kalau hendak menyakiti, itu kan ada pandang siapapun. Apabila kehendak nafsunya bunuhnya. Apabila keinginannya menghinakan beda. Tidak ada penghalang. Dengan adanya agama, maka mereka terhindar, selamat dari kehinaan. Begitu pula perempuan-perempuan. Sebelum Nabi diutus, itu kalau kasarnya hanya sebagai pemuas nafsu. Tapi ketika agama Islam datang, maka derajat perempuan pun ditinggikan. Itu pada masa jahiliyah. Maka Nabi SAW datang sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah agama, mereka selamat dari kehinaan dan mereka berjaya dengan berkah agama. Fa in qila kaifa kana rahmatan lil alamin wa qad jaa bisayf lil mustakbirin al mu'anidin. Kalau seandainya ada orang yang bertanya, kaifa kana rahmatan lil alamin, bagaimana mungkin Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat untuk sekalian alam? Wa qad jaa bisayf, padahal Nabi Muhammad itu datang dengan menghunus pedang. Lil mustakbirin al mu'anidin, terutama bagi orang-orang yang sombong, orang-orang yang pembangkang. Farazala bihimul ghammu wal khawfu wa fana aktsaruhum, sehingga mereka pun dirundung mendung ketakutan, kekhawatiran, sehingga banyak di antara mereka musnah. Artinya Nabi diutus sebagai rahmat untuk sekalian alam. Ada orang bertakwa. Ya juakah Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat untuk sekalian alam? Padahal kalau dilihat sejarah awal peperangannya, banyak menghunus pedang, banyak mengangkat tombak, tapi dia rahmatan lil alamin. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad itu sebagai rahmat untuk sekalian alam, sementara dia datang dengan menghunus pedang? Menghunus pedangnya itu pun bagi orang yang sombong, orang-orang yang pembangkang. Maka kata Syekh Nawawi Banten, fal jawab anna man khalafahu wa lam yattabi'hu fa innama ata min 'indi nafsi haitsu istakbara wa 'ada wa dhayya'a nasibahu minha. Jawabannya bahwasanya orang yang bertolak belakang, artinya kada mau mengumpati Nabi, mereka tidak mau mengikuti Nabi, itu sebenarnya datang dari dirinya sendiri, karena kesombongannya dan karena pembangkangannya, dan ia pun menyia-nyiakan bahagiannya daripada rahmat. Artinya Nabi itu rahmat, tapi kada mau mengumpati Nabi, bahkan memusuhi Nabi. Jadi pembangkangan dan permusuhan itu timbul pada dirinya seorang karena kesombongan, karena pembangkang, sehingga ia sia-siakan bahagian yang ia seharusnya dapat daripada Nabi itu diutus sebagai rahmat. Ini surakan nggak ada mau ambil, itu misalnya Nabi sebagai rahmat tapi nggak ada diambil. Jadi akhirnya diperangi, dan diperangi itu pun bukan sembarangan diperang-perangin, dan orang yang sombong, orang yang membangkang. Karena cerita banyak yang menceritakan tentang peperangan-peperangan Nabi itu memang perintah dari Allah, bukan Nabi yang sedang memerangi, perintah. Dan kemudian yang diperintahkan itu yang diperangi itu orang-orang yang pembangkang, para pengkhianat, itu yang diperangi. Kan ada memerangi orang yang kada tahu menahu perangi. Yang diperangi itu orang-orang kafir yang mereka itu memusuhi Islam. Adapun mereka kada memusuhi, tidak diperangi. Mereka namaulah gara-gara karena memusuhi Islam,
kemudian ada perjanjian, mereka melanggar perjanjian, dan itu yang diperangi. Wa misaluhu kama qalahu Az-Zamakhsyari ayyufajjirallahu 'ainan ghadiqah. Analoginya, perumpamaan analogi yang diberikan oleh Al-Imam Az-Zamakhsyari. Ujar beliau, ayyufajjirallahu 'ainan ghadiqah, bahwa Allah menyemburkan atau memancarkan mata air yang berlimpah. Fayasqi nasun mawashiyahum wa zuru'ahum bimaiha, maka manusia memberi minum ternak-ternak mereka, mengairi tanaman sawah ladang mereka dengan air yang melimpah tersebut. Fayuflihu, maka mereka pun beruntung. Wa yabqa nasun mufarriquna 'anis saqi, dan ada lagi manusia golongan yang lain tertinggal, mereka melalaikan daripada memberi minum. Artinya ada air yang melimpah ruah, tapi mereka tidak mau mengambil air yang melimpah ruah itu untuk memberi minum ternak mereka. Mereka tidak mau mengambil air yang melimpah ruah itu untuk mengairi sawah ladang tanaman mereka. Fayudhi'una, maka mereka pun menyia-nyiakan. Fal'ainu fi nafsiha ni'matun minallahi ta'ala wa rahmah. Sejatinya mata air itu adalah nikmat dari Allah dan rahmat lil fariqaini, bagi dua golongan tadi. Golongan pertama mau mengambil manfaat dari mata air yang melimpah, golongan kedua karena mau mampir. Lakin ja'alahal kaslanu mihnatan ala nafsih, akan tetapi orang-orang yang malas, ia jadikan mata air itu sebagai malapetaka atas dirinya. Haitsu harramaha wa lam yattafi'ha, dengan sebab mereka sendiri yang menolak, menghalangi dirinya mengambil dari air tersebut. Mereka tidak mau mengambil manfaat dari air tersebut. Akhirnya yang rugi siapa? Yang mereka. Jadi ini analogi dari Al-Imam Zamakhsyari. Artinya Nabi itu diutus sebagai rahmat. Lalu di mana rahmatnya? Sementara ceritanya banyak Nabi itu berperang. Di mana rahmatnya? Analoginya macam ini. Umpama ya Allah memancarkan mata air yang melimpah ruah. Ini air yang melimpah ruah ini rahmat. Ada sebahagian golongan memanfaatkan air yang melimpah ruah itu, diambilnya untuk memberi minum ternaknya, untuk mengalirkan ke sawah ladangnya, belum lagi untuk minumnya, memasaknya, dimanfaatkan. Karena mereka memanfaatkan, mereka untung. Ada lagi sebagian manusia cuek kehendak. Ada air yang melimpah ruah, tapi mereka abaikan. Mereka tidak mau memberi minum ternaknya, mereka tidak mau mengalirkan ke sawah ladangnya. Akhirnya mereka pun menyia-nyiakan mata air itu. Mata air itu nikmat atau rahmat dari Allah. Nah, begitu pula diutus Nabi. Diutus Nabi itu sebagai rahmat untuk sekalian alam. Yang mau umpat dapat, yang kada berarti salah seorang anak itulah. Atau contoh lainnya kayak inilah. Umpama kita di Tebilahan, pengumuman dari Kapolres, umpama ujar Kapolres, bagi masyarakat yang punya kendaraan yang tidak punya SIM, silahkan datang ke Kapolres untuk membuat SIM tanpa dipungut biaya, bahkan tanpa ada keadaan macam-macam, tidak langsung datang, tinggal bawa KTP selesai. Ada payah syaratnya ini itu ini tidak. Pokoknya datang ke Kapolres, bawa KTP, jadi SIM.
Kemudian ujar Kapolres, kalau memang tidak bisa datang ke kantor Kapolres, kami yang datang. Pokoknya kami keliling rumah ke rumah, jalan ke jalan, gang ke gang, kami datangi. Pokoknya tinggal bawa KTP selesai. Amun kada bawa KTP, ikat dua. Nah itulah pengumuman. Itu bukan sehari dua, tapi bertahun-tahun pengumuman. Siapa yang punya kendaraan kada ada BIC SIM datang. Amun kada ikat datang, kami yang datangi. Amun seandainya orang yang berhalangan, wakilkan, tinggal bawa KTP selesai. Umpama. Nah, pada waktu yang sudah ditetapkan sampai setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun, ada yang mau ulah, ada anak kada ini kan orang sombong, mau ulah sama juga yang bapak. Ini kan orang yang sombong, orang pembangkang. Nah, ketika sampai 10 tahun, Kapolres razia. Pokoknya apabila kada bersih, langsung diangkut kendaraannya hancurkan. Kada bersih dan kendaraan itu pun bukan yang di rumah, ada apabila berjalan, tertangkap, ambil hancurkan. Kira-kira ingat kita nyalahkan Kapolres. Kada ingat yang salah tuh yang kada mau ulang tuh. Sudah datang ke Kapolres, amun kada ingat datang, kami kena datangnya, kami ulah kena di jalan-jalan, kemudian di gang-gang kami datangi. Ayo ulah, pokoknya selesai. Kada ada banyak cincong, pokoknya asal datang KTP selesai. Tapi kita mau mengulang. Nah, ketika ada razia, ditangkap oleh Kapolres. Ditangkapnya, kada dipulihkan, dihancurkannya. Kira-kira masalah dia bagi kita. Nah, kada mau ulah itu. Nah, sama kan Nabi diutus sebagai rahmat. Siapa yang mau upati dapat rahmat. Kamu kada mau upati, salah seorang kenapa kada mau upati. Nah, itu analogi dari Al-Imam Az-Zamakhsyari. Kalau di dalam tafsir ayat yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Ibnu Abbas, man amana billahi wal yawmil akhir kutiba lahu rahmah fid dunya wal akhirah wa man lam yu'min billahi wa rusulihi ufiya mimma asabal umam minal halbi wal qadar. Nabi diutus sebagai rahmat untuk sekalian alam. Yang namanya alam masih Allah. Selain Allah itu alam. Jadi orang Islam kah, orang kafir kah, orang Majusi kah, itu adalah alam. Nabi diutus rahmat untuk sekalian alam. Pertanyaannya, rahmat apa yang didapat oleh orang-orang yang bukan orang beriman? Kalau orang yang beriman itu nyata ini dapat rahmat. Pertanyaannya, orang yang kafir tidak beriman dengan Nabi, apa rahmat yang didapatnya? Sedangkan Nabi itu diutus rahmat untuk sekalian alam. Orang kafir termasuk alam. Maka kata Ibnu Abbas, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka orang tersebut sudah ditetapkan oleh Allah akan mendapatkan rahmat baik di dunia maupun di akhirat. Orang kafir, wa man lam yu'min billahi wa rasulih, siapa yang tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya, ufiya mimma asabal umam minal hazbi wal qalb, mereka akan diselamatkan dari apa yang telah menimpa umat-umat terdahulu daripada bencana dan binasa. Artinya ini, umat-umat terdahulu ketika membangkang dengan utusan-utusan Allah, maka tidak menunggu lama di dunia dibinasakan. Faminhum man
Fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadathu sayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyudhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Itu dalam Al-Quran. Masing-masing dari umat-umat terdahulu kami siksa karena sebab dosa mereka. Ada sebahagian mereka kami binasakan, yaitu kami kirim batu-batu kerikil. Artinya batu kerikil dikirim itu maksudnya umat ini kaum Ad itu ditimpakan azab berupa angin yang amat sangat dingin yang menerbangkan batu-batu kerikil, bahkan orangnya pun terbang kepelantingan ke atas sampai di atas dijatuhkan, maka jatuhnya tuh mencirok gitu, kepala ke bawah, kepalanya hancur pun batang tubuhnya biasa. Jadi diumpamakan seperti batang pohon korma yang tumbang, artinya dipuhaknya tuh nangrakai tapi batangnya daunnya biasa, sama kayak kaum Ad itu. Kepala mereka hancur karena dijatuhkan dari atas, tapi batang tubuh mereka biasa. Apa sebabnya? Mereka ingkar, mereka bahkan memusuhi utusan Allah. Kemudian ada lagi umat yang dahulu dibinasakan dengan satu kali teriakan. Mereka Jibril kemudian matian saja. Itu kaum Thamud. Wa minhum man khasafna bihil ardh. Ada lagi umat-umat terdahulu yang ditenggelamkan ke dasar bumi. Qarun. Wa minhum man aghraqna. Ada lagi yang ditenggelamkan di lautan seperti Fir'aun dengan patihnya Haman. Kenapa? Karena ingkar dengan Nabi Musa. Intinya umat-umat terdahulu ketika mereka ingkar dengan nabi-nabi yang diutus oleh Allah, tidak menjelang lama, tidak menunggu akhirat, di dunia dibinasakan. Nah, sementara umat Nabi kita, Nabi diutus sebagai rahmat. Umat-umat yang durhaka, membangkang, memusuhi, memerangi Nabi, tidak mereka dibinasakan seperti umat-umat terdahulu. Kita melihat sejarah Abu Lahab, Abu Jahal, dan lain-lainnya. Mereka tidak disiksa atau tidak dibinasakan sebagaimana umat-umat terdahulu. Kenapa? Itulah rahmat yang mereka dapat. Nah, jadi kata Ibnu Abbas, Nabi diutus sebagai rahmat. Apa rahmat yang didapat oleh orang-orang kafir? Rahmat yang didapat mereka tidak dibinasakan di dunia. Selesai. Lain kalau umat-umat dahulu, asalnya durhaka awak Nabi adalah was. Umat Nabi Nuh adalah was, binasa, ditenggelamkan oleh banjir. Umat Nabi kita kan dari sebuah kisah. Ada umat Nabi durhaka awal Nabi, menghina bahkan memusuhi Nabi, tiba-tiba timbak patir, tidak ada suatu dengar. Maka Nabi kita diutus sebagai rahmat. Kalau yang beriman dengan Nabi, nah itu sudah pasti dapat rahmat dunia dan akhirat. Sementara yang tidak beriman dengan Nabi, rahmat yang didapatnya mereka diselamatkan daripada dibinasakan, sebagaimana umat-umat terdahulu dibinasakan karena durhaka, tidak mau beriman kepada Nabi yang diutus oleh Allah. Nah, maka umur 40 tahun genap menurut pendapat yang disepakati oleh ulama ahli hadis dan ahli sejarah, Nabi diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk sekalian alam. Wa budi'a sallallahu alaihi wasallam ila tamami sittati ashhur birru'ya. Awal-awal mula,
awal-awal mula Nabi itu diangkat menjadi Nabi itu terus sampai 6 bulan dengan mimpi. Jadi Nabi itu mimpi. Jadi awal mula Nabi diangkat menjadi Nabi itu wahyunya melalui mimpi. Memang Nabi-Nabi terdahulu juga banyak wahyu itu dimulai dengan mimpi. Contoh seperti Nabi Ibrahim diwahyukan menyembelih anaknya lewat mimpi juga. Jadi awal-awal mula Nabi itu berjalan sampai 6 bulan mimpi. Jadi bin naumi fi syahri Rabiul Awal, mimpinya ketika tidur dimulai pada bulan Rabiul Awal. Jadi ketika Nabi genap umur 40 tahun itu mula-mulanya tuh di awal bulan Rabiul Awal Nabi mimpi. Mimpinya birru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Wa hiya allati laisa fiha dalsuh. Mimpi yang benar itu adalah mimpi yang tidak ada kerancuan. Jadi mimpi nang bujur tuh kena kacau, kena rancu. Itu mimpi nang bujur. Ya, mimpi itu ada 3. Mimpi dari Allah itu mimpi yang membahagiakan, dan mimpi itu tidak rancu, kadang kacau gitu. Kadang-kadang kan kita bisa mimpi itu kena kacau mimpi itu. Mimpi tetamu berpikir bunga sebab bayi kota parah tiba-tiba berubah buat orang kawan atau tuh kacau tuh mimpi itu tuh rancu tuh. Kadang-kadang bisa juga mimpi bagi orang duit sekopor. Sekali bila diambil, berubah nampaknya kan, itu tuh kacau tuh, itu ada sedekah tuh. Nah, jadi mimpi yang benar itu tuh mimpi yang tidak ada rancu dan membahagiakan. Nah, itu mimpi dari Allah. Ada lagi mimpi itu mimpi dari setan. Nah, mimpi dari setan itu tuh apabila mimpi buruk tuh dari setan. Nah, ketika mimpi bangun guring bermimpi buruk, jangan diceritakan ke orang. Terbangun beludah 3 kali ke kiri. Jadi apabila mimpi buruk terbangun beludah 3 kali, minta perlindungan dengan Allah. Beludahnya itu kayak meludah orang niup banyu. Artinya tuh angin ada campur terpias sedikit lah. Kada yumpul dah iya. Menang lagi bermimpi buruk, dan berudah ke kiri, pasang di kiri, nang bini sarapan, berebet. Itu ketipukan, kamu harudah. Artinya, tuh 3 kali. Jadi apabila bermimpi buruk, bangun, berlindung kepada Allah, berudah 3 kali ke kiri. Tuh. Dan jangan diceritakan ke orang mimpi buruk. Yakin dan percayalah mimpi buruk itu tidak akan terjadi. Tidak. Nama bininya ibu-ibu itu juga. Bapak mimpi buruk. Mimpi buruknya apa? Mimpi laki kawin lagi. Itu mimpi buruk juga. Itu bagi ibu-ibu. Jangan bahasa sari kalau laki buat. Tinggal mulai ke kiri, berudah 3 kali, berlindung kepada Allah. Jangan diceritakan ke orang. Yakin dan percaya itu tidak akan terjadi. Tapi kalau seandainya mimpi buruk tangga itu, ibu-ibu mencari tahu tetangga, itu bisa jadi itu. Aku nyoba mimpinya di rumah, malam tadi akunya kawin pulang, menjadi tetangga. Kayaknya saya, semalam aku melihat orang lain, tiba dan itu jadi ya. Jadi pokoknya ketika kita mimpi sesuatu yang buruk, kita bangun berudah ke kiri 3 kali, berlindung kepada Allah, yakin dan percaya itu tidak akan terjadi, dan jangan diceritakan ke orang lain. Gitu. Yang ketiga ada mimpi yang kita sebut bunga tidur. Mimpi bunga tidur itu biasanya kepikiran sebelum guling, memikirkan bahwa guling itu bunga tidur. Umpama guling kita nih dari imbas supaya bisa guling, pas lalu ada orang jual duit, bayi hendak tukar, duit kita bawa. Lalu boleh ke rumah, kita ingat, besok penukaran.
pokoknya gurita mimpi stop lebar atau bunga tidur. Jadi terbawa sesuatu lah sebelum kita guring. Jadi ada 3 mimpi. Nah, adapun mimpi shadiqah itu mimpi yang tidak ada kerancuan. Al-jariyah, mimpi yang jelas, allati la tahtaju li ta'bir. Mimpi yang tidak butuh dengan penafsiran. Nah, itulah yang terjadi pada diri Nabi. Jadi selama 6 bulan berturut-turut itu mimpi yang benar. Karena di bawah, kenapa awal mula Nabi itu diangkat jadi Nabi, wahyunya itu berupa mimpi? Kenapa? Karena langsung malaikat datang. Ini yang dimaksud adalah pemula, supaya Nabi kena terkejut. Sama lah, pemula lah, mimpi dulu. Ketika Nabi sudah kuat, hanya malaikat Jibril datang. Jadi istilahnya apa ya? Ini pemula itu Nabi biasa dulu. Namun sudah kuat dah, hanya langsung malaikat Jibril yang datang. Kalau tiba-tiba pekajutan, baru terkejut. Sama kayak kita juga. Adalah yang mula-mulaan itu apa ngarannya? Yang perkenalan lah dulu. Bunyikan itu ada dulu. Ada pekajutan. Nah, maka Nabi diangkat menjadi Nabi dimulai dengan mimpi yang benar, mimpi yang tidak ada kerancuan, kemudian mimpi yang jelas, mimpi yang tidak butuh kepada penafsiran. Maka mimpi itu seperti wahyu. Illa mudkhala lisyaitani fiha. Karena tidak ada celah untuk syaitan merusak mimpi itu. Itu mimpi yang benar. Fakana la yara ru'yat illa ja'at misla falaki subahin. Allah asana wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Ala hadhihi awali quliyatun sallallahu ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa hifdhan wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.